Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menerima sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kami tidak pernah tahu akan hari esok Tuhan. Tapi satu hal yang kami pegang, bahwa Engkau selalu menyertai setiap kami. Kami nggak pernah tahu tentang hari esok. Tapi satu hal yang kami percaya, pemeliharaan Tuhan itu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Takut akan hari esok, namunlah kehidupan kami, Bapa. Terima kasih karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami hari ini ada bukan
kami, tetapi semua karena Tuhan masih cukup sabar terhadap kami. Itu sebabnya kami mau datang dengan hati yang penuh dengan syukur. Kami datang ke hadirat Tuhan untuk datang menyembah Tuhan dan mendengarkan apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan, kami terbatas, tapi Roh Kudus-Mu tidak terbatas untuk menyertai dan mengurapi serta memberikan kami hikmat, ya Tuhan. Itu sebabnya kami memohon supaya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap pribadi yang ada di tempat ini, supaya setiap pribadi yang ada di tempat ini boleh mengerti dan memahami firman-Mu, Bapa, sehingga kami pulang tidak dengan tangan yang hampa, tetapi kami pulang dengan sorak-sorai kemenangan yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan keyakinan yang daripada Tuhan. Kami pulang dengan keyakinan penuh dalam Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai kami. Apapun yang kami alami hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, tidak menyurutkan semangat kami dalam mengikut Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tetap menjagai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya akan memberikan firman Tuhan. Saya diberi kesempatan untuk melanjutkan firman Tuhan. Saya mau lanjut satu langkah. Kita akan membahas tentang kesabaran. Bacanya aja butuh perjuangan. Sengaja supaya sesuai dengan tema sabar. Hari ini setiap kita yang datang di tempat ini pasti pernah mengalami yang namanya ujian, betul? Yang namanya ujian itu membutuhkan kesabaran. Bangun pagi itu terus sampai di tempat ini butuh yang namanya hati yang sabar. Mas Dian pulang dari tempat kerja, lalu malam-malam itu harus datang ke tempat ini supaya bisa menginap, kemudian bisa bangun pagi-pagi, mempersiapkan semuanya. Itu butuh yang namanya kesabaran. Saya juga harus lembur, tapi setelah lembur harus mempersiapkan diri, kemudian bangun dan berkumpul di tempat ini, berangkat di tempat ini. Itu yang namanya perjuangan. Nah, dalam perjuangan itu pasti ada yang namanya sabar. Hari ini saya mau membahas tentang kesabaran. Allah Maha Sabar. Amin. Berarti umatnya juga harus sabar, betul? Karena ada Roh Allah, Roh Kudus yang memberi kesabaran. Makanya Galatia pasal 5 ayat 22 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Kata buah roh itu artinya hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Buah roh artinya sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Katakan bersama-sama dengan saya, sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Jadi kesabaran di situ bukan upaya manusia, tapi upaya dari Roh Kudus. Lalu tanggung jawab orang percaya apa? Taat. Jadi persoalan sabar dan tidak bisa sabar itu bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah mau taat atau tidak. Halo, amin. Karena apa? Setiap kita memiliki Roh Kudus yang sama, betul? Galatia 5 ayat 22 mengatakan buah roh itu salah satunya sabar. Jadi bukan buahnya Michael, bukan buahnya Mas Theo, bukan buahnya siapapun yang ada di tempat ini. Kenapa buah roh itu harus salah satunya sabar? Kenapa sabar itu menjadi salah satu dari sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus? Kenapa? Kalau seandainya saya sabar dari kekuatan saya, yang ada itu sombong. Sombong. Saya masih bisa kok, Tuhan bisa sabar saya. Buat apa saya butuh Tuhan? Makanya Roh Kudus di sini itu memberikan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Sabarnya manusia itu bisa terbatas. Sabarnya saya itu dalam kapasitas tertentu bisa terbatas. Tapi sabar dari Tuhan itu bukan persoalan bisa atau tidak bisa. Masalahnya taat, mau atau tidak mau.
Beda ya? Jelas. Jadi kesabaran di sini bukan persoalan saya tidak bisa sabar karena karakter saya bukan orang yang penyabar. Bukan. Masalahnya kita mau taat dipimpin Roh Kudus atau tidak. Simpel. Kalau misalnya salah satu buah roh itu adalah kesabaran, berarti sabar di sini tidak memandang bagaimana karakter kita. Meskipun saya orang yang cepat marah, tapi saya dituntut untuk sabar. Kenapa? Karena sabar itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Salah satu buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus yaitu orang bisa melihat bagaimana kita orang Kristen bisa sabar. Sabar. Amin. Sama-sama katakan sabar. Sabar pasti. Ya, sabar. Sabar aja gitu. Sabar. Sabar. Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Saya mau maju satu langkah dalam kata kesabaran. Sabar itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Kita sepakat dulu di sini. Sabar yang saya miliki itu harus dihasilkan oleh Roh Kudus. Sabarnya Bapak Ibu itu harus dihasilkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena sabarnya saya secara pribadi itu terbatas. Kalau saya tidak mampu menanggung masalah yang saya alami, pasti saya meledak. Saya sedih, frustasi, depresi, marah mungkin sama Tuhan. Makanya sabarnya waroh. Untung saja sabarnya itu made in Tuhan. Coba kalau made in Cina. Bercanda. Untung hatinya itu buatannya Tuhan loh. Dikasih sabar. Jadi bukan cuma gembala aja yang bisa sabar, bukan cuma pelayan Tuhan aja yang bisa sabar, semuanya bisa sabar. Kenapa? Karena Roh Kudusnya sama. Makanya sabarnya harus sama. Jadi kalau misalnya hanya gembala yang sabar, jemaatnya tidak bisa sabar, ini ada yang salah ini. Kayaknya Roh Kudusnya ini singgah dulu di warung ini kayaknya. Kenapa? Harusnya sama. Sama-sama memiliki Roh Kudus. Amin. Roh Kudus bukan hanya memberi karunia. Perhatikan, Roh Kudus bukan hanya memberi kuasa sehingga Bapak Ibu bisa mendoakan orang yang sakit bisa sembuh, orang yang sakit bisa mati, bukan. Orang yang sakit itu bisa sembuh. Bukan hanya itu. Roh Kudus juga bisa memberi kemampuan, karakter. Apa salah satunya itu? Sabar. Kesabaran. Nah, apa sih makna dari kata sabar itu? Sabar itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Belajar untuk taat, untuk bisa sabar itu setiap hari Bapak Ibu. Makanya setiap kita memiliki kapasitas yang berbeda. Belajarnya itu setiap saat, prakteknya itu juga setiap saat. Ujiannya itu kadang mendadak. Kadang-kadang nggak dikasih kisi-kisi dulu, akhirnya langsung ujian tiba-tiba gitu. Ujian kesabaran itu tiba-tiba gitu. Hari ini mungkin kita di sini bisa bersuka cita, haleluya, haleluya. Gak tahu nanti pulangnya dapat musibah, itu ujiannya mendadak gitu. Tapi saya nggak mendoakan supaya langsung tiba-tiba gitu ya. Angsuran lah. Maksudnya gitu Bapak Ibu. Kita tidak tahu ujian itu bisa datang kapan saja. Kenapa? Karena hidup kita itu sudah penuh dengan masalah. Gak perlu mikirin masalahnya orang lain, masalah kita sendiri itu kadang-kadang sudah berat. Betul, amin? Atau cuma saya yang memiliki masalah di tempat ini? Atau jangan-jangan saya sumber masalah? Ujian loh. Saya sumber masalah berarti. Ujiannya mendadak. Katakan sama-sama, ujiannya mendadak. Tanpa persiapan. Kita nggak bisa tiba-tiba kita siap-siap dulu lalu tiba-tiba ujian mendadak, ujian sabar. Nggak bisa. Orang dipanggil Tuhan itu tiba-tiba, betul? Kemarin itu ada kerabat yang pelayan ya, lagi mimpin pujian, ya, nyanyi lagu melayani, mengiring Yesus. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus. Belum nyampe di kata Yesusnya, saudara.
tiba-tiba gitu loh. Jadi ujiannya tiba-tiba. Nggak tahu nanti hari ini saya dapat ujian apa saja. Tapi saya nggak berdoa supaya Tuhan tolong saya jauhkan ujian, bukan itu. Bukan itu doanya. Tapi mau nggak kita taat untuk sabar? Karena apa? Karena semuanya itu di luar prediksinya kita. Bapak Ibu, masalah yang kita alami, pergumulan yang kita alami itu di luar dari kendali kita. Nggak bisa kita mengendalikan masalah supaya jangan datang dulu, saya belum siap. Nggak bisa. Ujiannya mendadak. Makanya sabar itu capek, sabar itu pegel, sabar itu sakit. Tapi sabar itu indah, amin. Kapan indahnya? Ya tunggu aja. Nanti pada waktunya. Sampai kapan? Ya tunggu aja. Sabar, sabar. Apotere. Ada yang bilang sabar itu berat. Ya memang berat. Kalau misalnya ringan, itu pasti hadiahnya kipas angin, magicom, setrika. Sabar itu hadiahnya pahala nanti di surga. Makanya berat. Kalau misalnya sabar itu ringan, Bapak Ibu, saya yakin hari ini saya kipas anginnya banyak di rumah. Hadiahnya kipas angin. Tiba-tiba Tuhan, saya hari ini lulus ujian, Tuhan kasih kipas angin. Lama-lama masuk angin. Kenapa? Ujiannya itu berat kan? Sabar itu berat. Makanya pahalanya, hadiahnya itu pahala di surga. Bukan kipas angin. Amin. Kenapa kita harus sabar? Yang pertama karena hidup kita itu banyak masalah. Nggak usah minta masalah, guys. Bangun pagi, lihat dompet, belum ada isinya, sudah jadi masalah. Belum makan, keroncongan perutnya, sudah jadi masalah. Karena hidup kita itu banyak masalah. Amin. Oh, amin. Kalau misalnya hidup itu banyak cucian, itu namanya laundry. Makanya masalah pun kalau misalnya kita nggak minta, ya pasti ada. Pasti selalu ada yang namanya masalah. Harus terbiasa dengan yang namanya penderitaan. Makanya buah roh itu dikasih supaya kita orang percaya itu terbiasa dengan yang namanya penderitaan. Orang Kristen itu nggak boleh mengeluh. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memberi kesabaran. Sehingga kita bisa sabar. Coba kalau misalnya saya sabar dengan kekuatan saya pasti sombong. Masih bisa ke Tuhan? Pertanyaannya sampai kapan kita bisa mengandalkan kekuatan? Terbatas saya. Dalam suatu ketika masalah itu mulai membuat saya frustasi, saya pasti meledak-ledak. Makanya Roh Kudus salah satunya itu adalah sabar, kesabaran. Suatu ketika ada seorang karyawan yang sudah lama bekerja dalam suatu perusahaan. Sebut saja namanya A. 5 tahun bekerja. Selama 5 tahun, ya, setiap hari karyawan ini selalu dimarah oleh bosnya. Entah itu ada masalah karena dia menimbulkan masalah, ada kesalahan, bahkan dalam keadaan yang tidak ada salah pun, karyawan ini dipanggil, dimarahi habis-habisan. Sampai teman-temannya itu sampai ngomong, kamu ini luar biasa. Dimarah, dia tetap senyum, tetap tenang. 5 tahun Bapak Ibu dimarahin, bukan karena salahnya, tetap aja dimarahin. Terus temannya nanya gini, apa sih rahasianya supaya kamu bisa tahan seperti itu? Karyawan itu langsung ambil dompetnya, dibuka dompetnya, terus ada foto istrinya. Wih, temannya bilang, luar biasa ya kamu ini. Zaman sekarang itu masih nyimpan foto istri.
temannya bilang, apa istimewanya foto itu? Temannya bilang kayak gini, saya bersyukur ya, masalah yang saya alami itu bisa hilang kalau saya lihat foto ini. Kita lihatnya itu kayak rohani sekali, berjuang untuk istrinya. Lalu temannya tanya, apa istimewanya? Apa istimewanya foto tersebut? Temannya bilang, setelah saya lihat foto istri saya, ternyata masalah yang saya alami di kantor itu tidak lebih besar dari masalah yang ditimbulkan istri saya kalau skincare-nya habis. Lihat, tambah banyak masalah kalau lihat foto. Pesangel. Makanya masih bisa santai, bos ini bisa lah. Karena ternyata istrinya juga sumber masalah ternyata. Loh, salah, bukan gitu konsepnya sabar itu. Nah, mari kita lihat apa maksud dari kata sabar di sini, Bapak Ibu. Sudah siap merenungkan firman Tuhan? Amin. Nah, kata sabar, kesabaran dalam Galatia 5 ayat 22, saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat ini. Itu berasal dari kata makro, bukan makaroni, makro dan tumos. Makanya ada dua kata. Makrotumia itu berasal dari dua kata. Yang pertama kata makro, katakan sama-sama dengan saya, makro. Kemudian yang kedua tumos. Bukan tumo itu kutu itu bikin frustasi gitu. Makanya orang yang kutunya banyak itu orang yang paling sabar. Makro itu artinya panjang, besar. Tahu kan, bahasa Indonesia ada yang namanya makro, betul? Usaha makro dan mikro. Makro itu besar, dari kata Yunani besar. Nah, tumos itu sebenarnya kalau misalnya bisa digambarkan ya, tumos itu orang yang seperti ini. Orang yang menarik nafas dalam-dalam. Orang yang menarik nafas dalam-dalam itu biasanya karena apa, Bapak Ibu? Sumpah. Masalahnya banyak, marah tapi nggak bisa diekspresikan. Seandainya ada kata-kata yang bisa melukiskan betapa sakitnya hati saya ini, Tuhan, itu loh, kayak jadi kata makrotumos itu artinya panjang dan jadi secara sederhana kata makrotumia itu artinya orang yang terus menerus ada dalam situasi yang karena panjang, besar sekali. Kata sabar itu lahir dari konsep kata ini. Orang yang terus menerus ada dalam masalahnya. Besoknya lusanya sakit TBC nanti. Konsepnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang sabar itu punya batas, saya nggak yakin. Kenapa? Karena Roh Kudus tidak pernah terbatas mengurapi setiap kita. Amin. Nggak ada yang namanya Roh Kudus tiba-tiba datang menjamah saya lalu kemudian besoknya pergi. Nggak mungkin kan? Roh Kudus itu tetap tinggal, betul? Makanya sabar itu tidak terbatas. Yang bikin terbatas apa? Kita mau taat atau enggak? Itu yang jadi masalah. Udah Tuhan, masalahku semakin berat. Bukan itu masalahnya. Masalahnya mau taat sama Tuhan atau enggak. Omong kosong kalau misalnya kita doa lalu kita nyanyi, ku berikan hatiku, oh Yesus, oh penyembahan itu sampai kayak mau jungkir balik. Tapi waktu diuji sama masalah itu nyalahkan Tuhan. Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya mana? Roh Kudus yang membuat kita itu terjamah, menangis, lalu hadirat Tuhan itu terasa nyata dalam kehidupan kita itu mana waktu kita ada masalah? Halo Bapak Ibu. Jadi makrotumia itu
kemampuan untuk tetap bertahan dalam pengalaman emosional yang meledak-ledak. Bapak Ibu, pengalaman emosional yang meledak-ledak itu bisa saja marah, sedih, kecewa, frustasi, dan semua emosi negatif yang bisa tiba-tiba kita alami. Orang yang sabar itu orang yang mampu bertahan. Bertahan itu makro, panjang, tidak terbatas, besar sekali. Ini bukan berbicara tentang berapa besar masalah yang kita alami, tapi berapa besar kita mau taat sama Tuhan. Amin. Amin. Jadi makrotumos, makrotumia, kesabaran itu sederhananya gitu. Besoknya ya wes lah, sabar. Nah sebenarnya antara kata makro dan kata tumos itu kalau misalnya digabung mendapatkan beberapa konsep dan suasana yang tidak dapat dijelaskan dengan baik di dalam kitab bahasa Indonesia. Kan di dalam bahasa Indonesia ditulis saja sabar, betul kan? Kesabaran, salah satu buah roh itu sabar. Tapi kalau misalnya kita paham nuansa kata yang dipakai untuk ini, maka kita benar-benar bisa memahami sebenarnya sabar itu ngomong tentang apa. Yang pertama, kata sabar kata sabar itu maknanya bertahan dalam penderitaan yang panjang. Bahasa Inggrisnya pakai kata long suffering. Long itu apa ya, Jo? Panjang. Suffering itu apa? Penderitaan. Kalau diterjemahkan secara literal, penderitaan yang panjang. Masalahnya orang Kristen sekarang itu nggak paham. Kita kan maunya penderitaan itu kalau bisa yang sederhana aja, Tuhan, nggak usah yang panjang. Nah, kata sabar itu salah satu nuansa maknanya itu bertahan dalam penderitaan yang amat panjang. Kata kuncinya supaya tidak terprovokasi. Tidak terprovokasi. Bisa katakan sama-sama dengan saya, tidak terprovokasi. Terprovokasi itu maksudnya apa? Tidak langsung meluap-luap, tidak langsung marah, atau tidak langsung sedih, atau tidak langsung ada emosi-emosi yang negatif. Enggak, sabar. Ini loh, di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 20 itu pakai kata long suffering. Saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Kata long suffering itu artinya lambat untuk marah, lambat untuk mereaksi emosi negatif secara berlebih. Lambat, artinya lambat. Nah, penderitaan yang dimaksud di sini apa saja? Penderitaan yang dimaksud di sini saya temukan ada 3. Yang pertama dari diri sendiri. Kenapa? Karena seringkali apa yang kita miliki itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi kita. Ekspektasi itu seringkali membuat kita kecewa. Kecewa itu emosi negatif yang akhirnya akan membuat kita menjadi orang-orang yang penuh dengan rasa kecewa. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya adalah berdamai dengan diri sendiri. Berdamai dengan diri sendiri. Kemudian yang kedua, penderitaan itu bisa dari orang lain. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Galatia 6 ayat 2 itu kata saling tolong-menolonglah untuk menanggung bebanmu. Kata menanggung bebanmu itu artinya menanggung kesalahannya orang lain. Bisa jadi penderitaan yang kita alami itu juga asalnya dari orang lain. Bisa jadi. Kemudian yang ketiga dari keadaan. Contohnya siapa? Daud pernah dikejar Saul. Bapak Ibu kalau baca di dalam 1 Samuel 22 ayat 1 sampai 3 itu Daud sampai lari ke gua Adulam. Saya sudah pernah membahas ini di dalam salah satu khotbah saya.
Dan referensi yang paling utama dengan ini itu ada di dalam Mazmur 57. Waktu Daud bilang, kasihani saya Tuhan, yang datang itu orang-orang yang bermasalah. Keadaannya sulit. Jadi penderitaan itu bisa datang dari apa saja. Intinya, penderitaan itu adalah sesuatu yang membuat kita frustasi. Sesuatu yang membuat kita kecewa. Sesuatu yang membuat kita marah. Sesuatu yang membuat kita tidak meragukan Tuhan. Segala sesuatu. Dan hal ini Bapak Ibu, itu bisa dipakai oleh iblis. Ketika si jahat menyadari ia tidak dapat mengalahkan kita dengan serangan atau godaan yang secara langsung, maka ia akan mengalahkan kita, mencoba mengalahkan kita melalui serangan dan godaan yang berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Jadi waktu iblis itu tahu tidak bisa mengalahkan Mas Dian dengan waktu yang singkat, iblis akan menggunakan cara yang ini. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, bukan. Dalam waktu yang cukup lama, melancarkan serangan demi serangan, godaan. Dan saat itulah maka kita butuh yang namanya sabar. Yang pertama, tidak mudah terprovokasi. Lambat untuk marah. Bukan yang tidak bisa marah, lambat untuk marah. Akhirnya kan kayak itu kan baik. Kalau misalnya marahnya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apa yang dilakukan? Ngelus dada. Bukan ngelus perut. Kalau ngelus perut itu sakit perut, belum makan. Begitu. Gak mungkin ngelus kepala. Gak mungkin. Pasti ngelus dada. Padahal dada nggak sakit. Tapi kok yang dielus dada ya? Sakit. Tapi dituntut untuk sabar. Ini loh, bertahan dalam penderitaan yang panjang. Kuncinya apa? Mau nggak untuk taat? Ada Roh Kudus loh. Michael gampang bilang karena belum menikah. Jadi belum tahu yang namanya pergumulan dalam pernikahan. Amin. Tapi pergumulan buat menikah itu loh Bapak Ibu. Itu bergumul siang dan malam saya sampai tipis. Masih saya tipes ya, tapi saya tetap sabar. Bukan dengan kekuatan saya Yonike ya, yang sebentar lagi mau nikah. Tapi dengan Roh Kudus, sabar, taat dengan pimpinan Roh Kudus. Jangan langsung marah, tiba-tiba dibilang, ih Michael tuh pendek, eleng, ini, langsung marah. Nggak bisa kayak gitu. Sabar, oh ya memang saya pendek, tapi saya adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Buktinya Noni masih kintir-kintir sama saya. Gitu Bapak Ibu, sabar. Lambat untuk marah, cepat untuk mendengar. Bukan terbalik. Lambat untuk berkata-kata, cepat untuk marah. Terbalik dunia. Lambat. Tenang, Ini benar nggak ya marahnya dari Tuhan? Kenapa? Karena setiap hari kita akan berhadapan dengan yang namanya penderitaan dan sesuatu yang membuat kita frustasi. Dan ketika kita kehilangan harapan di dalam Tuhan, maka pada saat itulah iblis telah benar-benar mengalahkan kita. Ketika kita merasa rapuh dalam penyertaan Tuhan, pada saat itulah kita sebenarnya sedang kalah. Meskipun kita sedang nyanyi lebih dari pemenang, tapi besoknya kita khawatir. Percuma. Sujiwo Tejo itu salah satu seniman yang orang Indonesia punya yang paling berbakat. Pernah ngomong,
Kamu kalau mau menghina Tuhan, gak usah bakar Alkitab, gak usah injak-injak Alkitab, gak usah. Cukup dengan khawatir saja, kamu sudah menghina Tuhan. Cukup dengan melakukan kebaikan Tuhan, kamu sudah menghina sebenarnya. Jadi gak perlu ke gereja, bukan caranya seperti itu, simple. Khawatir aja, itu sudah menghina Tuhan. Takut dengan apa yang akan Tuhan, takut dengan masa depan aja, sedikit aja, itu sudah membuat Tuhan terhina. Saya yakin jemaat di sini itu tidak menghina Tuhan, amin. Jemaatnya selalu diberkati Tuhan, tidak penuh dengan kekhawatiran. Kalau nyapa orang itu haleluya, senyumnya itu lebar sekali gitu. Apalagi minggu-minggu pertama, bulan pertama itu kan dompetnya tebal gitu. Bukan juga ya. Kalau saya kebalik mas, utangan saya sudah banyak, matanya udah banyak gitu. Di awal akhir bulan terima, awal bulan sudah keluar. Padahal ada waktu dari awal bulan ke akhir bulan. Itu panjang sekali, penderitaan yang sangat panjang. Dan saya harus melewati itu dengan sukacita. Untung hati saya itu buatan Tuhan. Coba buatan Cina, coba buatan manusia. Bukan itu, bukan Cinanya mas. Coba buatannya manusia. Amin Bapak Ibu. Nah yang kedua, makna dari kata sabar itu artinya tahan mental. Passion itu mental yang tidak mudah menyerah, bahkan dalam penderitaan yang panjang. Seringkali yang ingin diserang oleh iblis itu mental. Mentalnya kita harus rubuh dulu. Meskipun kita kelihatan secara fisik kuat, tapi kalau mentalnya sudah jatuh, percuma. Yang kedua, yang paling penting itu mental. Mentalnya tidak mudah menyerah. Katakan sama-sama dengan saya, mental tidak mudah menyerah. Jemaat BKS adalah orang-orang yang memiliki mental yang tidak mudah menyerah. Jadi sabar itu artinya orang yang memiliki mental tidak mudah menyerah. Masalahnya, apakah penderitaannya selesai? Enggak. Gagal, jatuh lagi. Gagal, bangkit. Bukan gagal jatuh lagi, bukan. Gagal, bangkit. Kenapa? Karena tidak mudah menyerah. Gagal itu bukan seberapa banyak kegagalan, kejatuhan yang kita alami, enggak. Kegagalan itu ketika kita jatuh, gagal, kemudian kita tidak mau mencoba untuk bangkit kembali. Pantang menyerah. Salah satu makna dari kata sabar dalam buah roh itu adalah pantang menyerah. Kenapa pantang menyerah? Karena ada pengharapan. Bapak Ibu, halo. Kita dalam umat Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Mungkin bisa satu orang bacakan untuk saya. Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ya, Valen mungkin bisa bantu. Yeremia 29 ayat yang 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bisa ucapkan bersama-sama dengan saya dengan penuh keyakinan kata yang terakhir dari kata untuk. 2, 3. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita punya harapan di dalam Tuhan. Tapi yang seringkali kita lihat itu masalah. Oh, Tuhan besar sekali masalah saya. Kita tidak tahu, kita tidak sadar, atau mungkin kita tidak pura-pura. Kita pura-pura tahu bahwa Tuhan itu El Shaddai, Almighty God. Lebih besar dari masalah yang saya alami. Yeremia 29 ayat 11. Ia akan merancangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada harapan buat Bapak Ibu.
Jadi semangat. Jangan mudah menyerah. Amin. Ada pengharapan. Kemudian ciri-cirinya orang yang tidak memiliki mental yang tidak mudah menyerah itu tekun. Tekun itu maksudnya apa Bapak Ibu? Coba kita lihat di dalam Roma 5 ayat 4 sampai 5. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Mungkin Anggun bisa bantu baca buat kita. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ketekunan itu maksudnya sikap untuk tidak menyerah, mau mencoba, berani mencoba meskipun jatuh. Tekun itu menghasilkan apa Bapak Ibu? Tahan uji. Orang yang tahan uji berarti sebelumnya sudah pernah diuji, berkali-kali diuji supaya bisa tahan uji. Ketekunan itu artinya meskipun saya berkali-kali diuji, saya sudah bisa tahan uji. Bukan masalahnya jatuhnya berapa kali, tapi bangkitnya berapa kali. Mau nggak bangkit lagi? Amin. Amin Bapak Ibu. Jadi sabar itu bukan hanya sekedar kita ada dalam penderitaan dengan lama lalu kita berdoa dengan Tuhan, enggak. Bahkan ketika kita gagal sekalipun kita harus bangkit. Karena apa? Karena ada harapan di dalam Tuhan. Kemudian ada yang namanya ketekunan. Ketekunan itu tidak dihasilkan dengan gampang ketika kita membalikkan telapak tangan, enggak. Ketekunan itu dihasilkan dengan ujian. Supaya kita tahan uji. Ketika kita tahan uji, maka ketekunan itu menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan di dalam Allah itu tidak pernah mengecewakan. Garis bawah ini, pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Berharap kepada manusia mungkin bisa kecewa. Berharap kepada harta benda, kekuatan mungkin bisa kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Yang ketiga, kata sabar itu memiliki makna bukan. Passion dulu. Orang yang mau dan taat dipimpin Roh Kudus akan memiliki sikap mental yang tidak menyerah. Orang yang sabar, orang yang mau taat dalam pimpinan Roh Kudus itu orang-orang yang tidak mau menyerah, memiliki mental tidak mau menyerah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, keteguhan hati. Bahasa Inggrisnya forbearance. Maaf kalau misalnya bahasa Inggris saya agak mendok-mendok. Forbearance itu sederhananya memiliki hati yang teguh. Maksudnya hati yang teguh itu bagaimana? Hati yang teguh itu artinya memiliki konsistensi. Konsistensi itu artinya masih bisa mempertahankan nilai-nilai yang ia yakini bahkan dalam keadaan yang sulit. Contohnya apa? Contohnya bersyukur dalam keadaan yang sulit. Kalau bersyukur dalam keadaan yang tidak sulit itu gampang. Betul? Betul? Atau tidak betul? Bersyukur pada saat kita tidak memiliki apa-apa itu sulit. Tapi yang namanya keteguhan hati itu bisa bersyukur apapun keadaannya. Amin. Mau punya banyak uang? Oh nggak ada yang amin. Mau bersyukur dalam segala keadaan? Amin. Puji Tuhan. Jemaat BKSC adalah jemaat yang mau mengucap syukur dalam setiap penderitaan. Oleh sebab itu saya berdoa supaya Tuhan memberi penderitaan. Bukan gitu. Kasihan. Bersyukur itu salah satu konsistensi keteguhan hati kita. Salah satu buah kesabaran itu loh. Contohnya apa? Ya bersyukur dalam keadaan apapun.
Yang kedua, ciri-cirinya itu berani menghadapi berani menghadapi tantangan. Berani menghadapi apa? Tantangan. Berani menghadapi tantangan. Ayatnya di mana? Ulangan 31 ayat 6. Saya bacakan bersama-sama dengan kita. Kita baca bersama-sama saja supaya kita dengan iman dan keyakinan baca ayat ini. Ulangan 31 ayat 6, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan menyertai engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar sana mengatakan bahwa kata jangan takut atau kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu muncul sebanyak kurang lebih 360 kali dalam Alkitab. Jadi setiap hari 365 hari itu sama dengan 1 tahun. Selama 1 tahun, bangun besoknya diingatkan sekali lagi apa? Jangan takut, jangan tawar hati, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Karena Tuhan yang menyertai. Amin. Bukan saya yang menyertai, Tuhan. Sing gawe urip. Amin. Jadi selama 365 hari ke depannya, Bapak Ibu, sebelum berakhir tahun 2023, kita masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan. Jadi kalau misalnya besok bangun, lihat ke cermin, lalu bilang, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena apa? Tuhan menyertai. Masalahnya adalah mau taat atau enggak. Amin, Bapak Ibu. Aminnya kok berat ya? Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya doakan semakin diberkati, supaya semakin banyak memberkati. Amin. Jangan takut. Meskipun saya masih punya rasa takut, tapi saya diperintahkan untuk jangan takut. Aduh, saya nanti nikah, gimana ya biayanya? Itu kan membuat saya ragu, khawatir. Sudah mau hari H Tuhan, tapi kok uangnya masih kurang. Terus kalau misalnya ini acaranya Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan. Sesimpel itu, sesederhana itu mengucap syukur. Kenapa harus dibuat sulit? Nah, saya mau menutup renungan kita hari ini dengan satu quotes yang mungkin Bapak Ibu bisa ingat. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Masalahnya, si jahat juga kadangkala bisa bekerja dalam segala sesuatu untuk mengalahkan kita. Perhatikan, iblis itu bisa bekerja dalam segala sesuatu yang kita punyai, entah itu diri sendiri, penderitaan yang kita alami dari orang lain, keadaan kita, segala sesuatu, apa saja. Kalau Bapak Ibu kemarin ingat khotbahnya Bapak Gembala itu apa saja, segala sesuatu itu apa saja. Untuk apa? Mendatangkan kehancuran. Tapi kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi kalau misalnya kita merasa hidup kita hancur sehancur-hancurnya, ingatlah bahwa Tuhan bisa memakai itu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Jadi nggak ada yang namanya terlambat di dalam Tuhan. Jadi nggak ada yang namanya terlambat Tuhan, saya tidak bisa ditolong lagi, nggak ada. Karena Tuhan bisa menggunakan itu untuk mendatangkan kebaikan. Dan Roh Kudus itu memiliki peran menguatkan setiap kita agar kita dapat bertahan dalam apa? Segala sesuatu yang kita hadapi.
Supaya apa? Sampai kita benar-benar dapat melihat dan dapat mengecap kebaikan Tuhan. Sampai kita benar-benar melihat bahwa kehancuran yang saya miliki, kegagalan yang menimpa saya, itu benar-benar adalah kebaikan dari Tuhan. Itu yang namanya sabar. Bapak Ibu mau untuk sabar? Saya melihat dong tangannya orang-orang yang mau diberkati Tuhan, orang-orang yang mau sabar. Saya berdoa supaya Tuhan menguatkan Bapak Ibu. Dalam segala situasi yang Bapak Ibu alami, Tuhan tolong jemaat BKS. Menderita ya, tapi bukan itu masalahnya. Karena hidup itu sudah banyak penderitaan. Masalahnya kita mau taat enggak? Sabar menanti apa yang Tuhan rancang yang baik menurut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siap diberkati Tuhan, siap untuk sabar, kayaknya sabar, siap untuk mendapatkan berkat Tuhan, amin. Siap untuk sabar, siap memiliki keteguhan hati, tidak mudah menyerah, dan bertahan dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Michael yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ada satu yang paling sabar adalah ketika Chris menunggu kamu untuk kamu lamar. Menunggu sampai hari ini, itu yang paling sabar. Yang nomor sabar sebelahmu, bukan kamu yang berubah yang paling sabar. Itu kamu yang bikin dia tuh sabar. Haleluya. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami kembali bersyukur kepadamu ketika Tuhan masih memberi kami hal-hal yang baru yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Terus Engkau tambahkan kami kekuatan, tambahkan kami iman, dan Roh Kudus memenuhi hidup kami sepenuhnya, supaya kami lebih lagi mampu hidup bertahan di dalam kehendak. Terima kasih. Sebentar kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Tuhan sendiri yang memberkati kami, memberkati pelayanan kami, memberkati roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini menjadi berkat buat kami. Kuduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati anakmu yang melayani pagi ini. Berkati jemaat. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.